Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Klesia Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem tersebar. Dan pada saat ini adalah UTS, ujian tengah semester. Dan di perintahnya disuruh untuk membuat program sebanyak 2000 baris yang terdiri dari proses dan thread. Jadi di sini akan dibuat program untuk melakukan pendaftaran online perguruan tinggi negeri. Jadi di sini itu terbagi atas proses dan juga ada thread. Dan di sini proses ini untuk memproses inputan-inputan yang telah dibuat, dan juga ada thread untuk memproses dan membuat suatu proses itu dapat berjalan secara bersamaan. Jadi tidak perlu menunggu satu proses harus selesai dulu. Seperti contohnya pada kali ini itu untuk menampilkan hasil inputan ke dalam CLI. CLI itu yang ini ke dalam konsol, dan juga untuk membuat ke dalam bentuk PDF. Jadi dia itu nantinya setelah kita menginputkan sesuai dengan perintahnya di sini, maka akan tampillah semua hasilnya yang telah kita inputkan pada CLI, pada konsolnya. Dan juga di situ sekalian dicetak suatu file dalam bentuk soft file PDF. Dan itu dilakukan secara bersamaan. Itulah dia fungsi thread. Jadi dia tidak harus menunggu si CLI-nya ini jadi baru thread-nya yang PDF-nya jadi. Tetapi dia CLI jadi, thread-nya juga jadi secara bersamaan. Jadi langsung saja di sini yang diperlukan itu hanya dua library, yaitu trading dan FPDF. Di sini trading ini diperlukan untuk melakukan untuk melakukan proses trading atau trade tadi. Dan juga ini FPDF ini diperlukan untuk membuat datanya ke dalam bentuk PDF. Oke, langsung saja. Di sini terdiri dari data pribadi. Pertama ini bagian data pribadi. Di sini inputannya nanti yang kita masukkan adalah nama, alamat, tanggal lahir, NISN, nomor HP, email, SD asal, lalu SMP asal, SMA asal, dan tempat lahir. Dan juga di sini dipilih. Di sini ada fungsi jenis kelamin. Dan jenis kelamin ini dia untuk menyatakan jenis kelaminnya. Jadi nanti dipilih jenis kelaminnya itu apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi tidak diketikkan seperti ini.
Kalau ini kan dia diketikkan, ini dia diketikkan. Kalau ini kita pilih berdasarkan nomor ini. Jadi jika kita pilih nomor 1, maka dia inputannya adalah laki-laki. Dan jika dia nomor 2, maka perempuan. Dan di sini ada juga fungsi dari agama. Di sini agama kita masukkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi di sini udah termasuklah seperti Kristen dan Katolik itu disatukan aja. Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Dan juga di sini ada fungsi bayar. Ini untuk fungsi biodata. Nah, ini nanti ada fungsi bayar itu untuk melakukan pembayaran. Pembayaran kayak apa? Bayar uang pendaftaran. Di sini angka ini nominal angkanya dan ini jumlah bayarnya. Di sini yang bentuk angka, ini bentuk huruf. Dan di sini keterangan pembayarannya. Jadi itu dia untuk bagian inputan ini. Oh, di sini juga ada data kampus. Nah, jadi ada fungsi jurusan. Di sini karena kan jurusan di universitas itu banyak. Jadi di sini kita ambil sampelnya aja. Jurusan teknik, manajemen, ekonomi, dan sastra. Jadi kita ambil saja yang biar lebih singkat. Karena ini pasti banyak. Di sini dipilih jurusan. Kalau nomor 1 itu jurusan teknik. Nomor 2 itu manajemen. Dan jika dia nomor 3 ekonomi. Dan yang keempat itu jurusan sastra. Jika dia tidak dipilih salah satu, maka dia akan muncul returnnya, dia tulisannya pilih salah satu. Jadi kita harus milih apa yang kita pilih dari sini. Nah, ini dia untuk inputan. Inputan data, ini data pembayaran, data pribadi ke atas ini, dan ini data kampusnya untuk jurusan. Dan di sini setelah itu ada fungsi menu. Fungsi menu ini di sini ada pertama di print dulu. Jadi dia untuk menampilkan kata sambutannya lah istilahnya di sini. Selamat datang di sistem pendaftaran online perguruan tinggi negeri. Dan silahkan pilih perguruan tinggi negeri. Inilah dia. Di sini kita ambil sampel sebanyak 8 perguruan tinggi negeri yang terdiri dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau GM, Universitas Diponegoro, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini kita masukkan if. Dia untuk pilihan jawaban ini. Jadi ini dipanggil lagi. Masukkan if. Menu. Integer. Dia sini pilih jawaban. Dan jika kita pilih menu 1, maka dia akan memilih menu UI. Dia akan masuk ke menu UI seperti ini. Jika kita memilih menu 2, maka dia masuk ke ITB. Jika yang 3 UGM, keempat itu Undip, 5 UPI, 6 Unpad, 7 itu Brawijaya, Unibrau. Dan 8 itu Universitas Negeri Malang. Jika kita tidak memilih, maka dia akan memerintahkan untuk mohon pilih salah satu kampus di atas. Nah, itu dia tadi untuk fungsi menunya. Dan selanjutnya di sini itu ada kita masuk ke fungsi kampusnya. Fungsi kampus di sini yang pertama itu fungsi UI. Nah, di sini begitu kita pilih salah satu, misalnya ini nomor 1 kan UI. Kita pilih, maka dia akan masuk ke sini. Selamat datang di Universitas Indonesia. Silakan pilih menu berikut. Contohnya seperti ini aja, langsung sekalian kita jalankan. Nah, dia muncul seperti ini. Dari sini tadi, dia muncul. Kita pilih salah satu. Kita pilih UI. Nomor 1. Nah, maka dia muncul ini. Selamat datang di Universitas Indonesia.
silahkan pilih menu berikut. Nih. Yang satu itu pendaftaran, kedua pembayaran, dan ketiga itu ada cek kelulusan, dan keempat itu kembali. Lalu di sini akan ada fungsi untuk menjalankan fungsi ini, pilih jawaban. Fungsi si menu UI tadi. Jadi di sini kita akan memilih jawaban dalam bentuk integer. Ini angka ini 1, 2, 3, 4. Lalu jika kita memilih nomor 1, maka dia akan masuk ke sini, menu pendaftaran, yaitu ini, menu 1 UI. Jika kita memilih menu 2, maka dia akan masuk ke menu pembayaran, yaitu menu 2 UI. Jika kita pilih menu 3, nomor 3 itu dia akan masuk ke menu 3 UI atau cek kelulusan, dan keempat itu kembali. Jika kita tidak memilih, maka dia akan mengatakan mohon pilih salah satu dari menu di atas. Contohnya kita pilihlah nomor 1, pilih jawaban. Jadi dia langsung melakukan proses dan menjalankan menu 1 UI ini. Nah, jadi kan tadi kita udah membuat inputan ini, data pribadi, fungsi untuk input data. Nah, di sini kita panggil lah itu semua. Kita panggil dan deklarasikan. Kan di sini muncul dia untuk melakukan pendaftaran, silahkan isi data berikut. Ini dia muncul. Lalu kita panggil yang nama variabel nama i. Sesuai dengan kita buat variabel nama i untuk inputan dari nama tadi. Nama di atas itu masukkan nama Anda. Ini variabelnya nama i. Lalu TMPTI itu untuk tempat tanggal lahir. Itu tempat lahir. Lalu untuk TGLI itu untuk tanggal lahir. LMNTI alamat sekarang. NONISNI itu nomor NISN. Dan NOHPI itu untuk nomor HP. Email I untuk email, dan JNKI untuk jenis kelamin. AGMI untuk inputan agama. SDI itu untuk sekolah dasar, SMPI untuk sekolah menengah pertama, dan SMAI untuk sekolah menengah atas. Dan juga juri untuk jurusan. Di sini kita deklarasikan dulu variabelnya. Dan di sini kita panggil, kita jalankan. Jadi kita panggil yang pertama itu nama i, kita masukkan yang ini tadi. Ini nama ini dari sini. Variabel yang di sini, nama fungsi. Lalu kita panggil variabelnya. Ini nama fungsinya dan ini variabelnya. Juga ini nama fungsinya tempat lahir. Ini variabel tempat lahir itu TMPTI. Di sini tanggal lahir. Ini variabelnya TGLI. Lalu ini juga alamat, NSN, nomor HP, email, SDE, SMPE. Kita masukkan dulu misalnya Niko. Ini Niko. Masukkan tempat lahir Anda. Medan. Masukkan tanggal lahir Anda. 19 Februari 1999. Enter. Nah, alamat sekarang. Sini kan tadi alamat sekarang. Sekarang saya di Bandung misalnya. NISN. Kita buat aja. Contohnya masukkan NISN-nya. Oke. Enter. Masukkan nomor HP Anda. Masukkan. Oke.
Masukkan email Anda. Contohnya oke. Nah, di sini kita pilih jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin kita. Ini laki-laki, kita pilih. Nah, ini tadi kan ada laki-laki dan perempuan. Di sini dia. Nah, dia laki-laki dan perempuan. Di sini dibuat variabelnya dan dipanggil. Kita pilih satu. Nah, kita pilih agama. Kita pilih 2. Masukkan nama sekolah dasar. Sini kita buat contohnya SD Fransiskus. Masukkan nama sekolah menengah pertama. SM PN 2 Pandan Nauli. Masukkan sekolah menengah atas. SMA RK Serdang Murni. Oke. Kita contohnya pilih jurusan teknik. Nah, dia udah selesai di sini tadi. Maka dia muncul cetak bukti pembayaran. Bukti pendaftaran di sini. Sini kan ada cetak dan ini dia. Jika kita memilih Y, maka bukti pendaftaran telah dicetak. Maka di sini sudah ada dibuat tradingnya. Ini ada 2 trading, di mana trading 1 ini dia akan menampilkan hasil dari inputan kita itu ke dalam bentuk PDF. Kalau ini ke dalam bentuk PDF, sedangkan yang kedua ini akan menampilkan ke dalam bentuk CLI. CLI itu ini. Nah, di sini kita panggillah variabel yang telah kita buat sebelumnya, itu nama I, TMPTI, TGLI, LMET, no NSNI, no HPI, emaili dan sebagainya. Ini kita panggil. Di sini juga kita panggil. Dan di sini kita targetkan itu dari fungsi daftar UI. Di sini. Kita buat di bawah. Jadi biar menunya lebih teratur gitu. Jadi jika kita Y, maka dia bukti pendaftaran sudah dicetak dan di sini akan dipanggil. Thread 1 dan thread 2-nya akan dipanggil secara sekaligus. Dan jika kita buat tidak, maka dia tidak akan dicetak. Terima kasih telah mendaftar UI gitu. Jika kita tidak memilih atau mengetikkan yang lain, maka dia muncul pilihan hanya Y dan N. Nah, di daftar UI tadi, untuk menjalankan tradingnya, kita perlu membuat fungsi daftar UI. Di sini ada name. Ini variabel name, di sini dia nama, tempat tanggal lahir. Dan kita buatlah ini. Dia untuk manggil itu tadi inputannya. Dan di sini kita buat parameternya. Kita masukkan parameter ke dalam ini. Dan di sini kita akan, karena ini kan dia daftar UI itu untuk ke PDF. Jadi sini kita buat settingan PDF-nya. Dia ke dalam untuk PDF. Lalu kita atur untuk halamannya. Lalu ini ukuran naik jenis huruf, ukuran huruf. Dan ini untuk atasnya. Tulisan atas itu bukti pendaftaran mahasiswa baru UI. Dan di sini ada data pendaftar. Di sini ada inputan tadi, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, NSN, email, dan sebagainya.
Dan ini untuk yang CLI-nya. Nih. Nah, di sini dia dibuat outputnya bukti pendaftaran UI PDF. Dan di sini untuk CLI-nya hampir sama ini, cuma perbedaannya itu hanya pada hasil. Jadi tadi kan langsung print output PDF output, tapi di sini enggak. Di sini dibuat hasil dan dipanggil variabel dari si inputan tadi. Dipanggil dan lalu di print hasilnya. Baiklah, teman-teman, ini kita coba untuk memilih yes atau memilih Y untuk lanjut supaya dia ini bukti pendaftarannya bisa dicetak. Ini karena di sini kalau Y dia akan dicetak dan N dia tidak cetak. Maka kita pilih. Oh ya, sebelumnya di sini dia tidak ada thread-nya. Tidak ada file PDF-nya. Nah, di sini tidak ada file PDF-nya ya. Yang di sini itu cuma ada file UTS Python-nya. Jadi kita pilih Y. Kita pilih Y. Nah, maka dia akan keluar hasilnya langsung. Di mana di sini kan ada thread daftar UI dan daftar UI CLI. Nah, ini tuh hasil dari thread ini, daftar UI CLI. Jadi prosesnya itu di thread oleh proses dari daftar UI CLI ini di thread dan langsung muncul di sini. Seperti yang telah kita masukkan di sini, nama lengkap misalnya Niko, nah tempat lahir Medan, tanggal lahir 19 Februari 1999, alamat sekarang Bandung, nomor NISN-nya ini, contohnya nomor handphonenya ini, dan alamat email itu ini. Dan di sini laki-laki Kristen, dia sekolah dasar SD Fransiskus, sekolah menengah pertama, SMP Negeri 2 Pandanoli, sekolah menengah atas RK Sedang Murni, dan di sini jurusannya teknik. Jika kita lihat di sini, tadi kan tidak ada. Di sini sudah muncul. Nah, dia baru muncul. Kita buka. Kita lihat. Nah, inilah dia hasil dari PDF-nya. Ini data pendaftar, nama lengkapnya, tempat lahir, tanggal lahirnya ini, alamat sekarangnya di Bandung, nomor NSN-nya ini, handphone, alamat emailnya ini, jenis kelaminnya laki-laki, agama Kristen, sekolah dasar SD Fransiskus, sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 Pandanoli, sekolah menengah atas SMA RK Serdang Murni, dan jurusan teknik. Nah, itu dia. Dan di sini perbandingan jika menggunakan thread dan tidak menggunakan thread itu nampak dia. Jadi dia itu jika tidak menggunakan thread maka dia akan menunggu si proses CLI-nya akan dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan dia jika menggunakan thread maka dia akan secara bersamaan. Sehingga dia tidak ada saling menunggu untuk melakukan prosesnya. Dia lebih cepat prosesnya. Karena di sini T1 dan T2-nya dipanggil secara bersamaan. Itulah dia perbedaannya jika dengan menggunakan trading. Inilah dia kalau untuk fungsi pendaftaran. Kita coba untuk yang selanjutnya. Di sini kita masukkan tetap di UI, tapi kita pilih pembayaran. Untuk pembayaran,
Nah, dia akan meminta di sini nomor rekening panitia. Dimasukkan misalnya ada kode awalnya, lalu inilah dia contohnya. Lalu jika di enter, nah dia akan meminta dimasukkan keterangannya. Ini seperti ini. Di sini kan masukkan rekening panitia. Sini dibuat kodenya. Ini. Lalu dia akan meminta untuk inputan untuk memasukkan keterangan. Jadi ini dari Iangka, dia nama variabelnya Iangka. Lalu dia akan mencari yang dari sini. Nah, lalu ini jumlah bayar. Nah, ini jumlah yang dibayarkan secara hurufnya, bukan nominalnya. Lalu kita buat, ini kita panggil variabel ini tadi, dia bayar. Lalu ini keterangan, ikat, angka, iangka, dan CML bayar. Lalu dilakukan lagi trading seperti di pendaftaran tadi. Di trading ini diambil dari untuk trading 1 ini diambil dari targetnya itu dari menu pembayaran UI. Dari sini. Nah, di sini dia pembayaran UI dan hasilnya itu dalam bentuk PDF. Pembayaran UI PDF. Terus di sini dia inilah parameternya. Di sini dia bayar. Lalu di sini dipanggil keterangan, angka, dan jumlah. Dan di sini juga dimasukkan apa yang ingin ditampilkan di dalam PDF-nya. Lalu ini yang selanjutnya itu trading untuk pembayaran UI CLI. Nah, juga pembayaran UI CLI ini dari sini. Nah, ini fungsinya pembayaran UI CLI. Dia parameternya itu diambil dari bayar, keterangan, angka, dan jumlah bayar. Dia sini bayar, keterangan, angka, jumlah bayar. Ini dia hasilnya yang akan di print ke dalam bentuk CLI. Dan di sini untuk memanggil print hasil. Contohnya, di sini kan udah kita masukkan nomor rekeningnya. Masukkan keterangan. Pembayaran pendaftaran atas nama Niko. Nah, kita masukkan, kita pilih enter. Nah, lalu dia akan meminta jumlah nominal yang akan dibayarkan. Misalnya pembayarannya diminta 200.000 ketentuannya. 200.000. Nah, ini dia jumlah nominal, jumlah angka. Lalu dia akan meminta jumlah yang dibayarkan, istilahnya dia hurufnya. Nah, ini kan 200.000. 200.000. Lalu kita enter. Nah, maka dia sini akan meminta cetak bukti pembayaran. Karena di sini, nah di sini dia akan meminta cetak input cetak bukti pembayaran. Jika kita pilih Y, maka buktinya akan dicetak dan thread-nya ini akan dijalankan, thread 1 dan thread 2, di mana dia akan mencetak
buktinya itu dalam bentuk CLI dan juga dalam bentuk PDF. Jika kita pilih N, maka dia langsung berhenti dan menghasilkan keluaran yaitu terima kasih telah melakukan pembayaran. Tetapi jika kita mengetik yang lain, maka dia akan menghasilkan pilihan hanya Y atau N. Dia sama seperti daftar tadi. Untuk daftar UIC, untuk pembayaran UI dan pembayaran UICLI ini, dia perbedaannya itu hanya pada hasil. Jika ini dia belum bentuk PDF output, maka ini hasilnya adalah hasil sama dengan bayar ke AGK dan JBL. Dan di sini belum ada bukti pembayaran. Kita coba buat Y. Nah, inilah dia. Cetak bukti pembayaran. Dan di sini kan bukti telah dicetak. Dan kita bayar. Ini tadi nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya. Lalu keterangan pembayaran itu pembayaran atas nama Niko. Pembayaran pendaftaran atas nama Niko. Dan nominalnya 200.000 dan di sini jumlah bayar 200.000. Kita lihat di bukti pembayaran UI di PDF-nya. Dan inilah dia yang muncul bukti pembayaran. Dia bayar, ini nomor rekeningnya. Keterangan pembayaran atas nama Niko. Dan nominalnya 200.000, di sini jumlah bayar 200.000. Jadi itulah dia fungsi dari trade ini. Maka jika kita menggunakan trading, maka kita dapat melakukan lebih cepat prosesnya karena dia tidak perlu menunggu harus pembayarannya yang ini dulu diproses PDF-nya baru CLI-nya. Dan untuk selanjutnya itu kita coba untuk yang menu ketiga, ini cek kelulusan. Cek kelulusan. Untuk cek kelulusan ini ini tambahan saja. Jadi di sini hanya print dan hasilnya ini jika dia telah muncul hasil maka dia akan diambil. Tapi karena di sini belum dekat hasil kelulusan, belum ada hasilnya, maka hasil kelulusan diumumkan pada 18 Juli 2020, gitu contohnya. Di sini kita coba 3. Nah, ini dia, munculnya hasil kelulusan diumumkan pada 18 Juli 2020. Dan selanjutnya itu yang terakhir itu kembali. Untuk kembali kita setting dengan nomor 4. Jadi, jika kita pilih nomor 4, nah, jika kita pilih nomor 4, maka dia akan kembali ke menu sebelumnya, seperti ini. Nomor 4, kita enter. Nah, dia akan kembali ke menu. Ini kan ini menu itu yang ini. Ini menu. Nah, dia akan memanggil si fungsi menu. Dan untuk selanjutnya itu codingnya sama untuk kampus-kampus lain. Seperti ini ITB, UGM, Undip, lalu Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Unpad, lalu ini Universitas Brawijaya,
dan juga Universitas Negeri Malang. Nah, jadi itu saja penjelasan untuk trading kali ini beserta dengan prosesnya, konsepnya, bagaimana dari konsep yang ada dan juga konsep ke dalam codingannya. Dan juga hasil inputannya tadi sudah dijelaskan dan dia hasil outputnya juga sudah dijelaskan. Untuk pengukuran waktunya juga tadi sudah dijelaskan ya, dia secara bersamaan hasilnya. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih.